Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, senang sekali rasanya pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya kembali bisa menyapa Anda dalam suasana penuh bahagia serta dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini insyaallah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meluaskan rezeki kita dalam waktu cepat, agar Allah memudahkan urusan kita, melancarkan usaha kita, serta memberkahi hidup kita. Insyaallah barokah bacaan ini segala apa yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab yaitu Mujarrabatus Shalihin fi Kashfi Kurabil Makrubin, di mana kitab tersebut disusun oleh Syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Qayyali rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, dilunaskan hutang-hutangnya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Di mana dalam kitab tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faidatun muhimmatun lirrizqis sari'i. Ini adalah satu faidah yang sangat penting. Faidatun muhimmah, faidah yang sangat penting lirrizqis sari'i, untuk mendapatkan rizki dalam waktu cepat. Jadi pasal ini menerangkan tentang sebuah bacaan yang apabila kita amalkan dengan istiqomah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada kita dalam waktu singkat, dalam waktu yang tidak akan lama. Dzakara ba'du ahlil ilmi faidatan mujarrabatan li tawsi'ir rizqi ajilan biidznillahi ta'ala. Telah menuturkan sebagian orang yang ahli dalam satu ilmu, seorang ulama yang ahli dalam bidang ilmu hikmah, menerangkan tentang faidatan mujarrabatan, tentang satu faidah yang sangat mujarrab sekali, li tawsi'ir rizqi ajilan, untuk keluasan rizki dalam waktu cepat, biidznillahi ta'ala, yang tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ada seorang yang sangat alim, sangat membidangi di bidang ilmu hikmah. Beliau menuturkan tentang adanya sebuah bacaan yang sangat mujarrab, sudah ditajrib, sudah dicoba dan dibuktikan tentang kemujarrabannya mendatangkan rizki dalam waktu cepat, yang tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahia an taqra'a ba'da salatil jum'ati wa qabla adhanil asri al-ati, yaitu hendaklah Anda membaca setelah sholat Jumat sebelum masuk waktu asar. Jadi waktunya antara sholat Jumat dan waktu asar. Boleh dibaca di masjid, boleh juga dibaca di rumah. Intinya setelah sholat Jumat sebelum adzan asar itu masuk. Apa yang harus dibaca? Al-ati, bacaan-bacaan berikut ini. Nah, bacaannya adalah pertama, mi'ata marratin surat al-ikhlas. Pertama, membaca surat ikhlas sebanyak 100 kali. Surat Qul huwallahu ahad sebanyak 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad,
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu 100 kali yang pertama. Kemudian yang kedua, mi'ata marratin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adati hasanati sayyidina Muhammadin minal bidayati ilal abadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tulisannya bisa kita lihat di layar HP Anda. Membaca sholawat tersebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adati hasanati sayyidina Muhammadin minal bidayati ilal abadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, itu dibaca 100 kali setelah membaca surat Ikhlas 100 kali. Kemudian yang ketiga, sab'ina marratan, membaca doa berikut ini 70 kali. Doanya tolong perhatikan baik-baik di layar HP Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka. Itu doa sebagai penutup dibaca sebanyak 70 kali. Jadi saya ulang, pertama membaca surat Ikhlas 100 kali, kemudian membaca sholawat tadi 100 kali, dan ditutup dengan doa yang barusan saya baca sebanyak 70 kali. Insya Allah jika ini dibaca dengan baik dan benar, dalam waktu yang tidak akan lama, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki kepada kita dengan rizki yang banyak, yang melimpah, dengan rahmat dan karunia-Nya. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk faidah yang kedua, dalam kitab ini juga diterangkan faidatun lil ghina. Ini adalah satu faidah untuk menarik datangnya harta kekayaan. Jadi faidah yang kedua ini tentang sebuah bacaan yang apabila dibaca maka bisa mendatangkan harta kekayaan yang melimpah, yang tentunya atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu hendaklah kita membaca ya kafi itnai asyara alfi marratin sebanyak 12.000 kali yaumiyan setiap hari. Limuddati arba'ina yauman selama 40 hari. Nah, bacaan ini mujarrabun lil ghina ghayatan. Sangat mujarrab sekali untuk mendatangkan kekayaan. Artinya bacaan seperti ini sudah ditajrik, sudah dicoba dan dibuktikan keampuhannya. Telah banyak para ikhwan dan para akhwat yang mengamalkan dengan metode seperti ini dan mereka rata-rata diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Membaca ya kafi, wahai zat yang maha mencukupi, itu dibaca sebanyak 12.000 kali selama 40 hari. Boleh dibaca siang hari, boleh dibaca malam hari. Pokoknya dalam satu hari 12.000. Nah, dalam kitab ini diterangkan la yadkhulu tahta hasril uquli. Khasiatnya tidak bisa dijangkau dengan akal. Saking dari dahsyatnya akal tidak mampu menjangkaunya. Wa yasiru milyoniran qabla tamamil muddah, dan bisa jadi yang bersangkutan menjadi seorang miliarder sebelum mencapai 40 hari. Banyak para ikhwan dan para akhwat yang mengamalkan bacaan ini dan mereka belum sampai mencapai 40 hari, mereka telah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kehidupannya berkecukupan. Nah, untuk faidah yang kedua ini ada tawassulnya. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi langsung dibaca surat Ikhlas 100, salawat 100, doa tadi 70 dibaca langsung tanpa tawassul. Tapi untuk yang kedua ini, setiap kita mau mengamalkan setiap harinya itu ada tawassulnya. Kita awali dulu dengan sholat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat sunat hajatnya, lalu kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali. Dilanjutkan dengan sholawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga dibaca 3 kali. Setelah selesai istighfar dan sholawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirim surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup
kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Yang keempat, Fatihah dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini engkau memberiku harta yang banyak dan barokah Al-Fatihah. Dan lain sebagainya tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita memulai membaca ya kafi, ya kafi, ya kafi sebanyak 12.000 kali. Dan setelah selesai, ditutup dengan doa sesuai dengan keinginannya. Amalan ini dilakukan selama 40 hari. Atau selama 40 malam. Terserah, kita bisa ngambil siang hari atau malam hari. Tapi syaratnya harus istiqomah. Kalau siang hari terus selama 40 hari. Kalau malam hari terus selama 40 hari. Nah, bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, atau mungkin belum hafal dengan bacaan yang tadi saya bacakan, maka kesimpulannya atau tata cara dalam mengamalkannya semua saya tulis lengkap di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.